Halo semuanya, balik lagi nih di channel kita. Kali ini kita buka segmen baru, namanya Podcast Santuy. Saya Raina Puristin Natania Nurman akan menemani kalian selama podcast. Kali ini kita kedatangan kakak kelas yang berprestasi. Oke, boleh kenalan dulu kak? Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Indi Fadila Putra Wardoyo. Gue sekarang adalah siswa tahun terakhir atau kelas 3 di jurusan multimedia di SMKN 2 Jakarta. Tuh. Awal mula kakak memilih SMK 2 itu bagaimana? Kalau memilih SMKN 2 karena dari SMP sih. Kalau pas SMP itu gue emang suka desain grafis pas itu. Terus kan gue juga bukan orang yang seneng banget yang namanya belajar teori gitu, teori banyak-banyak, gue kadang banyak yang gak masuk. Tapi akhirnya gue mencoba ngegali potensi diri gue, kayak gue unggulnya di mana nih, gue bisanya di mana. Akhirnya gue berpikir untuk masuk SMK. Nah di SMK itu sendiri kan masih banyak pilihan ya, nggak cuma SMKN 2 Jakarta doang. Di situ gue banyak riset, banyak milih-milih ya kan. Kayak SMK 1, SMK 14 yang ada multimedianya di Jakarta gitu. Gue banyak banget kayak masih bingung tuh di situ. Gue riset satu persatu, akhirnya gue milih SMKN 2 karena SMKN 2 kan prestasinya juga banyak, terus juga fasilitasnya lengkap, guru-gurunya terampil, baik segala macam. Terus juga kan jurusan multimedia bukan hal yang baru gitu di SMKN 2 menurut gue. Jadi alasannya itu kenapa gue milih SMKN 2. Jadi kakak ini lebih suka praktek ya dibanding Betul, teori. iya. Dan sukanya Benar-benar. emang di bidang desain. Benar, betul banget. Sama kan kayak Iya, itu aku suka juga juga. di bidang desain. Motivasi kakak buat masuk SMK 2 apa nih? Motivasi ya. Iya. Oke, kalau motivasi dulu waktu sebenarnya kebanyakan dari SMP ya. Dari SMP itu karena gue suka desain grafis, gue suka audio video. Tapi di situ kan di SMP kan kita nggak punya guru jurusan ya kayak jurusan Iya. multimedia gitu, kayak pelajaran umum lah. Umum Pelajarannya. betul. Jadi kayak gue belajar otodidak, gue belajar dari YouTube, dari komunitas, dari teman-teman doang, nggak punya pendidikan yang secara langsung dari guru jurusan. Motivasinya itu gue ngerasa ilmu gue masih jauh banget yang dari yang namanya cukup gitu. Jadi dari motivasinya gue masuk SMK 2, gue pengen belajar lebih banyak lagi dan lebih ngedalemin lagi yang namanya multimedia gitu motivasinya sih. Iya. Kakak punya skill apa aja sih yang di bidang multimedia? Oke, skill ya. Skill, iya. Kalau skill sendiri sih, wah gue seneng banget yang namanya gambar ya. Dari desain grafis gue seneng banget dari, kalau gambar sih gue dari SD sih, dari SD terus juga, tapi belum terlalu tekun banget. Cuman pas di SMP gue tekunin, udah mulai ada lomba juga waktu itu. Alhamdulillah gue juara 1 FLS 2N waktu SMP tingkat Jakarta kalau nggak salah. Terus di SMP juga gue belajar yang namanya audio video. Kan dulu kan kayak kalian pasti juga pada seneng gak sih yang namanya jalan-jalan gitu, kayak Iya, keluar pasti senang jalan-jalan. Kadang kan jalan-jalan. kalau misalkan kita dokumentasin foto doang kurang gitu. Jadi kayak di situ gue pengen belajar yang namanya video, edit video gitu. Jadi dokumentasi lah, jadi kayak buat dokumentasi sekalian gue belajar buat Adobe Premiere gitu. Terus juga kalau animasi, kalian belajarin animasi belum? Kita nggak belajar animasi, Oh belum belajar ya. Iya, belum belajar. Nanti di kelas 2 bakal belajarin yang namanya animasi. Itu pas gue belajar animasi benar-benar ngebuka banget sih, kayak dari desain grafis, ilustrasi, turunannya jadi kayak animasi itu jadi pelengkap buat desain-desain atau karya-karya gue sih. Tapi ada juga kayak 3 dimensi nanti kok. Oke. Jadi selain desain, kakak tuh suka fotografi, videografi Iya, gitu. seneng banget yang kayak gitu dari SMP. Pernah nggak sih ngerasa bosen atau letih belajar multimedia? Wah, itu mah gak usah ditanya. Kalau bosen, letih, capek, stuck, itu pasti Pasti semua ada orang yang, ya. iya pasti udah pasti ada itu. Semua orang yang di industri kreatif udah pasti bosen, ngerasain suntuk, apalagi kebanyakan kan. Kalian pasti udah pernah bikin kayak desain grafis kan sebelumnya? Iya, sudah pernah. Pernah ngerasa nggak kalau misalkan mau ngumpulin tugas tiba-tiba kayak stuck gitu? Iya, Kayak stuck idenya idenya nggak stuck ada idenya ya. nggak ada gitu. Jadi gue juga pasti ngerasain, atau teman-teman yang lain pasti ngerasain
Kalau menurut dari gue, gimana cara ngatasinnya itu perbanyak referensi, perbanyak ide-ide, kayak lo lihat dari Instagram, dari Pinterest, dari Google. Iya, banyak banget lo referensi-referensi di luar sana. Terus juga kalau udah nyari referensi belum ketemu juga nih, kalian coba kasih waktu buat diri kalian gitu. Karena kalau yang udah pengalaman gue, kalau kalian bikin suatu karya tapi nggak maksimal, itu bakal jadi lebih buruk sih kalau menurut gue gitu. Kayak misalkan healing ke ngeliat-ngeliat lukisan ke galeri. Benar, betul banget. Itu ngebantu bantu. banget sih, pasti banget. Oke. Selama di SMK 2 kakak pernah lomba apa aja nih? Udah pernah lomba apa aja? Oh iya, lomba. Kalau lomba, alhamdulillah pengawalan yang bagus banget buat gue. Pengalaman yang bagus juga. Gue pernah menang di lomba, ikut lomba di Universitas Paramadina di Pancoran. Itu lomba desain grafis poster tingkat Jabodetabek. Di situ gue juga nggak sendiri sih. Gue di situ masih berlomba secara kelompok bareng Rahel sebagai kepala ide Bril yang punya ide segala macamnya. Gue jadi eksekutor desainer grafisnya. Terus juga ada Meiva yang nyediain ilustrasi gambar tuh, juga dia nggak kalah keren. Terus selanjutnya gue, karena corona kan jadi online, jarang ada lomba di sekolah. Sehabis itu gue ikut beraniin diri tuh di situ, ikut lomba nasional dari EduFest kalau nggak salah. Itu tingkat nasional yang benar-benar wah, saingannya mungkin ada 200 orang. Gue berkompetisi lawan 200 orang, 2 babak, 1 babak penyisihan dan 1 babak final. Itu wah, saingannya bener-bener keren lagi, udah bener-bener keren banget di situ. Kayak gue juga masih nggak nyangka sampai sekarang gue bisa bawa pulang piala juara 1, alhamdulillah. Terus juga ada satu lagi yang terakhir, gue lomba desain grafis juga, di lomba poster dari salah satu kampus di Surabaya. Itu tingkat nasional, walaupun nggak nyabet 3 besar, cuman alhamdulillah masuk juara favorit 2 dari 200 peserta. Keren banget. Itu dapat info lomba-lomba gitu dari mana sih? Oh iya, kalau info-info lomba itu kebanyakan dari Instagram aja sih, kayak dari Instagram, dari sosial media, dari Twitter. Tapi kebanyakan kalau kalian main Instagram, pastilah kalian punya Instagram, kalian cari kayak lomba desain gitu segala macamnya. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Cuman kalau yang berbayar tuh paling biasanya sekitar 30.000 lah untuk fee daftarnya gitu. Itu oke. Kakak aliran desainnya apa nih? Realis, abstrak, atau apa? Oke, aliran desain sebenarnya banyak banget. Kayak seniman-seniman yang ngebantu gue kayak dapetin gaya gambar gue sendiri. Kalau dari gue sendiri itu, gue terinspirasi dari gaya-gaya semi realis ataupun abstrak, tapi terkadang gue juga ngelakuin realis, iseng-iseng aja gitu kan. Terus juga yang gaya gambar yang nyaman di gue itu kebanyakan gambar-gambar hitam putih atau gambar-gambar yang agak sedikit gelap gitu, tapi tetap ada filosofi di balik karya-karya gue. Jadi setiap lukisan tuh punya filosofinya sendiri. Betul ya? banget, jadi nggak cuma asal gambar aja gitu. Iya, dia punya filosofi. Betul. Idola kakak di bidang desain grafis itu siapa sih? Idola, wow, ngomongin idola sih, salah satu seniman yang benar-benar bikin gue terinspirasi tuh Bang Ian Osen. Kenapa gue bisa terinspirasi dan jadi idola gue sampai saat ini? Gue suka banget karya-karyanya dia, yang ada yang semi realis, ada pun juga yang realis, tapi juga kebanyakan abstrak. Tapi yang buat gue salut sama Bang Ian tuh, dia kombinasiin beberapa warna yang emang susah buat digabungin, tapi dengan kejeniusannya dia bisa gabungin dan tetap jadi masterpiece gitu setiap karya-karyanya gitu. Berarti dapet apa ya? Dapet motivasinya juga dari situ. Betul Gambarnya banget, iya, dari Bang Ian betul itu. dari Bang Ian itu keren banget Bang Ian. Keren banget dia. Pernah ada project yang pernah dibuat sama kakak? Oke, kalau project ini menarik sih. Project ini sih kebanyakan yang udah yang besar ya. Iya, yang besar boleh. Kalau yang besar itu sih awal mulanya juga bikin apa ya?
punya impact banget lah buat gue, karena jadi awalan gue jadi ke dunia profesional. Pertama kali itu gue ngelakuin project besar, gue bikin video campaign untuk salah satu perusahaan produk hairstyling terbesar di Indonesia. Dia punya video campaign untuk menggalang dana, terus juga ada kayak persebaran produk di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Gue turut andil dalam proyek tersebut. Terus juga setelah itu gue ada event, tapi kebetulan situ nggak jadi desainer grafis, jadi nggak jadi videographer, tapi di situ gue jadi kameramen, jadi operator kamera di event Liga Futsal Indonesia gitu. Jadi video joki juga sih, jadi operator streamer gitu. Itu proyek-proyek yang besar, terus juga punya dampak lah buat gue buat terjun ke dunia profesional gitu. Banyak banget nih project yang udah Alhamdulillah dilakuin sama kakak. Kakak udah menghasilkan uang belum nih dari desain ini? Kalau boleh tahu tuh lewat mana aja? Uang alhamdulillah sih setiap bulannya ada aja gitu, yang ada kayak kerjaan-kerjaan sampingan kayak seperti itu. Alhamdulillah ada. Kalau misalkan dari mananya aja, pertama yang utama sih gue kadang bantuin tugas-tugas kuliah, anak-anak kuliahan, tugas-tugas anak ya mungkin kayak video animasi, presentasi ataupun ilustrasi segala macamnya. Terus juga kayak project-projectan kecil ataupun skala besar, kayak jadi kameramen operator, jadi kameramen, jadi operator segala macam. Terus juga gue ngelakuin fotografi wedding, bikin company profile. Jadi di perusahaan-perusahaan asuransi itu ada salah satu perusahaan asuransi, gue bikin company profile-nya. Banyak video-video campaign juga sih yang udah gue kerjain gitu buat perusahaan-perusahaan yang alhamdulillah cukup besar dan bisa menerima gue gitu. Keren banget udah bisa ini ngasilin pendapatan. Iya, alhamdulillah. Pengalaman yang paling berkesan nih sama di SMK 2? Pengalaman sih banyak banget ya sebenarnya, tapi kan gue merasa kurang aja sih, karena kita kan corona ini sekolah 3 tahun jadi kepangkas ya, jadi kayak cuman kepotong. Tapi banyak pengalaman yang mengesankan buat gue itu di saat kelas 1. Gue ini jangan ditiru sih, ini nggak boleh ditiru banget pokoknya kalian baik-baik aja lah, nggak usah aneh-aneh gitu di sekolah. Mengesankan itu pas gue pagi-pagi ada ibu-ibu nyamperin gue dan teman-teman. Di situ posisinya gue masih ada di kantin tuh, bener-bener si ibu itu minta dek minta tolong pesenin grab dong, oke gue izin ke sapam, gue keluar cuman sekalian aja gue nggak balik lagi. Gue keluar, gue ke warung, gue makan segala macem sampai dari jam berapa itu, dari jam 7 sampai jam 10 atau jam 11 siang itu gue masih di luar. Terus akhirnya jam 11 gue pulang, gue masuk lagi ke sekolah, dan ternyata udah banyak guru-guru yang nungguin gue, yang udah siap ngejewer, udah siap fotoin gue juga jadi barang bukti kenakalan kebatuan pada saat itu. Itu benar-benar pengalaman yang mengesankan sih buat gue, tapi banyak banget gitu nanti selebihnya. Berarti tuh kakak nggak ikut pelajaran tuh? Itu sih waktu kelas 1 sih ya terus terang ya mungkin begitulah, kadang suka nggak ikut pelajaran, tapi jangan ditiru. Gue juga nyesel sih sebenarnya, cuman kalau nggak begitu nggak ada cerita gitu, nggak ada buat cerita di sekolah, nggak ada yang berkesan gitu. Kalau pengalaman menyedihkan ada nggak nih? Sedih-sedih nih jadinya nih. Pengalaman menyedihkan sih selama sekolah 3 tahun terakhir ini, waktu kelas 1 sih nggak ada. Terus tapi kalau kelas 2 itu pas kita diumumin buat sekolah di rumah, itu menurut gue ada senengnya ada sedihnya. Senengnya bisa di rumah, cuman sedihnya nggak bisa ketemu temen sama nggak dapat uang jajan. Terus juga menurut gue itu pengalaman sedih sih menurut gue. Cuman di lain itu kan gue dari kelas 2 itu gue ikut lomba, gue banyak project-projectan, jadi walaupun gak masuk sekolah tapi tetap bisa cari hal yang positif. Terus di kelas 3 menurut gue menyedihkan itu pada saat-saat sekarang ini sih, kayak ngerasa udah bareng-bareng nih sama teman-teman udah 3 tahun,
tiba-tiba udah ngerasa pengen pisah, udah selesai ulangan, udah selesai ujian segala macem, ngelihat teman-teman udah sibuk, yang tadinya waktu kelas 1 kelas 2 tuh teman-teman banyak yang bodo amat, terus sekarang tiba-tiba kayak pada ambis, pada pengen belajar, kayak sibuk ke jalannya masing-masing. Sedih sih ngeliat gitu, karena belum tentu nanti bisa ngumpul lagi gitu. Iya sedih sih kalau yang waktu awal corona tuh, tapi kita jadi belajar hal baru ya. Betul, banyak betul belajar hal banget, baru banyak banget. gitu. Oke. Ada nggak nih guru yang paling berkesan buat kakak di sekolah? Oke, guru berkesan itu menurut gue Pak Sukas. Pak Sukas karena Pak Sukas ngajarnya selalu sabar, baik hati dan tidak sombong. Terus pokoknya Pak Sukas selalu memberikan yang terbaik lah buat murid-muridnya gitu. Terus juga ada Pak Loren juga, pokoknya semua guru multimedia, pokoknya tapi yang favorit Pak Sukas gitu. Terima Pak kasih Sukas buat favorit. guru-gurunya Pak Sukas. Target selanjutnya mau ada apa atau mau kuliah di mana? Kalau target Iya. Kalau gue sendiri sih alhamdulillah kemarin udah bisa daftar SNM. Terus juga nanti pengumuman tanggal 29, semoga lulus. Nanti juga kalau misalkan masuk SNM, gue udah milih Politeknik Negeri Jakarta dan ngelanjutin bidang yang gue suka, yaitu desain grafis. Kalau misalkan amit-amit banget, jangan sampai, kalau misalkan gak terima, gue tetap nyoba kuliah mau negeri ataupun swasta, tapi di balik itu gue tetap ngejalanin kayak pekerjaan sampingan gue gitu. Tapi udah daftar SNM? Udah daftar, nanti tinggal pengumuman tanggal 29. Semoga keterima ya kak. Amin, semoga terima. Nah, pesan-pesan kakak nih buat adik-adik kita yang baru tumbuh ini, gimana sih pesan-pesannya apa? Pesan dari gue sendiri, nikmatin aja masa muda, nikmatin masa SMA, nggak usah ngelakuin hal-hal yang aneh, nggak usah yang merugikan diri sendiri ataupun orang, karena menurut gue udah bukan masanya lagi gitu, kayak buat kayak ngelakuin hal-hal yang buruk demi kebanggaan. Menurut gue udah jauh lah, ketinggalan banget. Mending ngelakuin hal positif yang bisa ngebanggain orang tua, sekolah, teman-teman, semua kerabat segala macem, yang penting positif. Terus juga jangan pernah haus yang namanya akan ilmu gitu. Kalau misalkan lo selalu ngerasa cukup, kayak lo udah ngerasa jago, masih banyak lagi yang lebih jago di atas lo. Kalau ngerasa jago, kayak yang penting jangan pernah ngerasa cukup aja kan yang namanya ilmu gitu sih. Jadi kita harus belajar yang positif dan Benar. juga nggak boleh cukup ya ilmunya, jadi harus tetap Selalu haus lah yang namanya mencari ilmu. terus. Betul banget. Nah, selama di sekolah ini pasti ada crush nih yang atau orang disukain di sekolah. Siapa tuh kak? Aduh, Ada nggak? kalau misalkan keras di sekolah sih dulu ya, kalau misalkan dulu ngomongin masa lalu nih agak sensitif. Cuman kalau dulu sih di sekolah ini nggak ada, cuman mungkin beberapa waktu kelas 1 gitu ya adalah dari sekolah lain gitu. Tapi sekarang udahlah, udah cukup lupakan masa lalu. Kalau misalkan ada pesan buat mereka juga nggak ada gitu, kayak ya udah lewat aja, fokus sama yang masa depan sama yang sekarang aja gitu. Masa lalu Udah masa lalu udah. Oke, terima kasih kak udah Sama-sama, makasih juga. datang di podcast kali ini. Stay tune untuk podcast selanjutnya. Terima kasih yang udah menonton. Sampai jumpa. Dadah.